dalam Injil. Ya, saya memang tadi tidak sempat singgung, tetapi itu bukan berarti tidak ada. Ya, misalnya saya sebutkan beberapa ayat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu dipakai kata karis yang artinya pemberian dari yang maha tinggi, yang luar biasa kepada yang tidak layak menerimanya. Itu kata daripada mengaruniakan. Anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada plus perbuatan baik di sana. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kenapa kok kita tidak bisa perbuatan baik? Karena jelas kita ini justru kalau punya perbuatan baik, maka ada sesuatu yang kita bisa jadikan alasan. Ya, tapi karena sekali lagi ini namanya kasih karunia. Karis itu berarti sekali lagi kita tidak punya andil sama sekali di sana. Nah, itu. Lalu Yohanes, selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Oke, sambil menunggu engkau menghapus di garis. Salam kenal. Salam. Saya Hero Daimere, SPD. Sudah 16 tahun di Kolombia, misionaris. Jadi hanya hamba Tuhan, hamba yang kecil dari Sang Sabda. Asal Flores, Mama Umere, Bapak Bejawa. Oke, kira-kira beginilah perkenalan singkat. Hanya hamba kecil dari Sang Sabda yang besar. Oke. Iya, terima kasih Romo Cafe dan PSE Band sudah memperkenalkan diri dalam diskusi. Bukan saya, tunggu saya. Mungkin ada moderator lain. Sorry teman-teman, tolong jangan. Nanti baru di apa dulu? Di teman-teman moderator di bawah, tolong hidupkan dulu. Nanti kalau komentar-komentar yang baik baru teman-teman moderator Santai ya. saja. Ya. Untuk teman-teman juga yang di bawah, harap kita menjaga tertib dalam memberikan komentar biar diskusi malam ini bukan menjadi diskusi kusir ya. Baik, terima kasih untuk Romo Cafe, Kakak Ayu dan PSE Band. Sesuai dengan kesepakatan kita untuk malam hari ini, temanya Sola Fide. Jadi Sola Fide, hanya iman ya, yang menjadi tema malam hari ini, di mana posisi dari Gereja Katolik menolak fide, solanya tuh, fidenya tetap, tapi solanya tidak. Untuk itu nanti sesi pertama saya kasih waktu masing-masing 10 menit untuk memaparkan pandangannya terhadap Sola Fide, 10 menit untuk PSE Band dan Romo Cafe. Jadi apakah bisa kita mulai? Selamat malam semua ya. Kita mulai ya. Untuk yang pertama saya berikan kepada siap. Pendeta, bisa doakah kita? Oh ya, mungkin kita mulai dengan doa dulu. Benar. Kita orang Kristen dan tidak berdoa. Kita mulai dengan doa. Ya, mari teman-teman kita menyiapkan hati untuk doa yang dipimpin oleh PSE Band. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk berjumpa meskipun lewat live TikTok, tapi kami percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan yang mempunyai maksud bagi kami. Malam hari ini satu hal yang kami inginkan, yaitu kebenaran Tuhan dinyatakan. Tidak ada satupun hal yang lain. Tuhan, ampuni kami, dan biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam ketenangan, di dalam hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat, dan dalam diskusi ini sekali lagi kami taruh sepenuhnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal yang Esa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah memimpin kita dalam doa pembuka dalam diskusi malam hari ini. Jadi selamat malam semua. Mari kita sama-sama
berdiskusi tentang sola fide ya. Jadi sesi pertama saya memberikan waktu 10 menit ke masing-masing baik Romo Cafe dan PSE Band untuk memaparkan gagasan tentang sola fide. Yang pasti dalam hal ini Gereja Katolik berada di posisi kontra terhadap sola fide. Jadi kesempatan pertama 10 menit saya berikan kepada PSE Band untuk menjelaskan tentang sola fide. Jadi waktu juga saya sudah setel di sini. Jadi waktu 10 menit saya berikan kepada PSE Band untuk menjelaskan tentang doktrin atau dogma sola fide. Waktunya saya berikan ketika PS mulai bicara. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Sola fide adalah suatu ajaran atau doktrin yang diyakini oleh gereja Kristen Protestan. Dan keyakinan akan sola fide tentu didasari oleh prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Namun sebelum saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa prinsip-prinsip sola fide di dalam Alkitab, saya terlebih dahulu ingin mulai dengan pernyataan atau pengertian dari sola fide. Sola fide artinya hanya oleh iman. Ini adalah salah satu dari sekian banyak prinsip-prinsip di dalam gereja Kristen Protestan. Nah, dasar Alkitab yang dipakai menjadi bagian daripada ajaran sola fide itu adalah Roma pasal 3 ayat 28. Ya, saudara, saya kutip beberapa penggalan kalimatnya saja. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa pembenaran tidak datang dari usaha mentaati hukum Taurat, melainkan hanya melalui iman. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9, di situ juga ada pernyataan eksplisit, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terlihat jelas sekali bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Iman itu adalah, saudara, sesuatu yang dipakai untuk menjadi sarana untuk meresponi akan keselamatan yang Tuhan beri. Bukan perbuatan. Perbuatan, saudaraku, kalau kita membaca di ayat yang ke-10 dari kitab Efesus pasal 2, itu merupakan implementasi atau perwujudan dari orang-orang yang sudah beriman, yang sudah diselamatkan, lalu kemudian mereka menyatakan ucapan syukur keselamatan itu dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan perbuatan baik. Bukan untuk beroleh selamat. Itu jelas. Lalu Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16, juga firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman. Hanya itu berarti sola, ya. Berarti hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi ini penegasan-penegasan yang sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Alkitab itu terjadi bukan karena perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik, tetapi otomatis hanya karena iman saja. Roma pasal 5 ayat 1 juga mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan. Saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 lagi, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ini Paulus memberikan kesaksian. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi sekali lagi, yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi keselamatan yang diperoleh, pembenaran yang diperoleh, Paulus katakan, itu tidak karena dia melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip hal ini dia kaitkan dengan hukum Taurat.
Yang jelas hukum Taurat itu bicara tentang hal-hal yang bersifat perbuatan atau tindakan-tindakan moral. Jadi itu bukan yang menyelamatkan atau membenarkan, tetapi itu adalah sekali lagi sesuatu yang terjadi dalam hidup kekristenan atau dipraktekkan setelah seseorang beroleh keselamatan. Jadi itu inti sebenarnya dari sola fide. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita mesti hilangkan pernyataan atau pendapat pemahaman yang mengatakan bahwa berarti kekristenan itu menolak perbuatan baik. Bukan, saudara. Perbuatan baik, saya ulang lagi, itu adalah bagian dari hidup kekristenan, tetapi bukan usaha untuk atau satu poin untuk beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu mutlak anugerah Tuhan yang diterima hanya karena iman, tidak plus perbuatan baik. Itu inti daripada ajaran daripada sola fide. Jadi kesimpulan di sini yang mungkin saya berikan, waktu 10 menit saya rasa terlalu panjang ya. Sola fide adalah ajaran Alkitab ya, yang menekankan sekali lagi tentang bagaimana manusia itu diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan baik, melainkan hanya dengan percaya kepada Kristus. Dan perbuatan baik itu adalah hasil dari iman yang sejati. Jadi orang beriman sejati, orang kalau punya keselamatan, dia tidak mungkin tidak berbuat baik. Itu sesuatu yang menjadi prinsip, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di atas. Mungkin itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak PS Eben. Tadi waktu yang dipakai itu 6 menit, 7 menit. Karena tadi sempat reset ya. Mungkin 10 menit terlalu lama ya. Jadi kita di 7 menit saja. Oke. Selanjutnya kesempatan bagi Romo Cafe untuk menanggapi pemaparan dari PS Eben. Ya. Waktunya saya berikan ya ketika Romo berbicara. Terima kasih. Kagalah. Iya. Menanggapi belum ya? Minta maaf. Oh iya, siap. Untuk memaparkan pemahaman dari Gereja Katolik tentang pandangan sola fide. Terima kasih. Sorry. Terima kasih Pak P sudah mengingatkan. Waktunya saya berikan kepada Romo. Ya, terima kasih. Kelihatan bahwa pendeta ambil semua suratnya Paulus, tapi tidak pernah pakai satu kata dari Injil. Benar kan pendeta? Belum sesi tanggapan Pak, silakan. Pater, tidak ada satupun dari Injil. Ya, silakan paparkan dulu. Pendeta bisa hidupkan mic sedikit. Saya mau beri satu kepastian tadi pendeta Eben ambil hanya surat mic-nya. Hanya ambil dari surat-surat Paulus, tapi tidak ambil dari satupun, tidak ambil dari Injil kan? Maaf, saya kurang dengar. Mic-nya belum hidup. Hidupkan dulu mic-nya di layar tuh, Pak Pendeta. Tolong hidupkan mic-nya. Galang. Timernya di pause dulu. Tapi tidak Pak. Oke. Tidak hanya mau kepastian tadi, karena tadi ambil dari Roma, ambil dari Efesus, ambil dari Galatia, ambil dari Roma, ambil dari Filipi, makanya. Tapi tidak ada satupun dari Injil ya, Pendeta. Tidak Pak. Hanya itu saja yang mau pastikan. Oh ya. Ya, waktu saya lanjut. Waktu saya sekarang. Ya, lanjut Pak. Pertama dari hermeneutik gramatikal ya. Bagaimana memahami sola fide? Karena dari hermeneutik gramatikal kita mengerti bahwa ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama leksikon, yang kedua sintaksis. Dari leksikon dulu kita bagaimana memahami sola fide. Dari Latin ada dua kata di situ, solus dan fides. Kenapa solus dan fides? Yang pertama solus. Maaf Romo punya suara saya kurang dengar. Iya, PS Ben harus matikan dulu mic-nya. Oh iya. Mic-nya. Okay. Iya. Halo, pendeta bisa dengar pendeta? Halo? Bisa. Sip. Pendeta bisa dengar nggak? Bisa. Oke, untuk memahami sebelum masuk kepada terminologi biblis teologis, kita harus memahami sola fide dalam konsep gramatikal. Yang pertama, dalam konsep gramatikal itu
juga termasuk yang namanya hermeneutik gramatikal yang terdiri dari leksikon dan sintaksis. Bagaimana memahami sola fide dalam pengertian leksikon, pemilihan kata, penempatan kata. Oke. Dari secara etimologi, sola fide berasal dari Latin solus dan fides. Oke, solus atau sola dalam terminologi ini karena dia katakan fide adalah feminim, maka solus jadi sola. Skritura itu feminim, maka solus jadi sola. Pak Pendeta tahu baik Latin ke dalam pengertian ini. Solus Christus, karena Kristusnya maskulin, maka dia tetap jadi solus. Jadi dalam pengertian ini. Karena itu dalam konsep ini kita harus mengerti sola fide dalam konsep terminologi, etimologi. Oke. Solus atau sola artinya sendiri. Hanya, tidak ada yang lain lagi. Dan fides atau yang dikatakan iman dalam pengertian ini, dia punya konsep, ada 3 konsep yang saya mau katakan. Yang pertama fides. Dalam konsep Yunani, dia pakai kata pistis. Pistis artinya kepercayaan atau juga kreditasi. Contohnya saya memberikan kepercayaan kepada Pendeta Eben, artinya saya memberikan kreditasi. Makanya kalau seandainya universitas mengakreditasi, artinya memberikan kepercayaan ini kepada seseorang. Dalam pengertian pistis. Lalu dalam pengertian Latin, dia fides. Berhubungan dengan fidelis. Fiel, artinya setia. Kepercayaan. Setia. Maka Yesus barang siapa yang setia dalam pengertian ini, kamu akan dihakimi. Contoh, ayo bantu dulu. Matius 10:22. Matius 10:22. Dalam pengertian fidelis, kesetiaan. Markus 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Oke. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Namun orang yang setia, dia tetap pakai kata fides, fidelis, fiel artinya setia. Sama. Jadi akar Latin penting sekali. Fides dalam pengertian hal ini juga dalam pengertian fides dalam pengertian kesatuan dari dogma atau doktrin dari sebuah kepercayaan. Dan fides ini di dalam akar Ibraninya tefilah emunah, minta maaf, akar Ibraninya emunah dalam bahasa Indonesia dalam setiap doa, akhir doa yang kita katakan amin, itu berasal dari kata emunah. Iman itu berasal dari emunah. Aman itu berasal dari emunah. Emunah artinya sesuatu yang pasti. Emunah artinya batu wadas yang perkasa. Emunah artinya akar yang kuat. Emunah artinya kebenaran. Emunah artinya sesuatu yang tidak tergoyahkan. Karena itu Yesus bilang, dirikanlah rumahmu di atas dasar batu. Dirikanlah rumahmu di atas dasar emunah, iman. Dirikanlah rumahmu di atas kebenaran. Dirikanlah rumahmu di atas sesuatu yang pasti. Dirikanlah hidupmu di atas akar yang kuat. Karena ketika kita menanam sebuah benih, yang keluar pertama adalah akar. Setelah itu baru tunas. Karena akar inilah yang memberikan sesuatu yang pasti untuk pohon itu. Ingat perumpamaan pendeta, ingat perumpamaan tentang penabur. Yang menabur di tanah, akarnya tidak ada. Yang menabur di bebatuan, akar. Karena omong tentang iman dalam pengertian ini. Dan sesuatu yang pasti ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Maupun doktrinnya, maupun ritusnya, maupun apanya. Harus ada sesuatu yang pasti di situ. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Sekarang kita masuk dalam konteks yang lain. Tadi saya jelaskan dari konsep terminologi, etimologi, dari hermeneutik gramatikal. Sekarang kita masuk apa artinya iman dalam konsep biblis. Beberapa ayat sudah didahulukan oleh para bapak pendeta. Tetapi dalam pengertian ini,
kita harus masuk ke dalam definisi iman yang dikatakan oleh Ibrani bab 11. Di situ semua definisi iman itu apa. Sebelum kita masuk, jangan kepada hanya iman. Lagi berapa menit? Dalam 3. 3 menit. Oke, beberapa ayat, 1-2 ayat cukup. Definisi iman dulu sebelum masuk ke dalam konsep yang lebih real dari itu. Oke, ayo. 1-2 ayat dari Ibrani 11 dulu. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, Nanti itu kita bisa baca semua, tetapi dalam pengertian iman seperti ini, Paulus sendiri mengungkapkan apa itu iman dan apa itu kasih. 1 Korintus 13 ayat 2 langsung, karena terlalu panjang di gramatika, jadi minta maaf. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Subordinasi dari iman dan kasih ayat 13, karena waktu hampir selesai. Ayo, langsung. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, saya pikir tidak bisa jelaskan lagi karena masih waktunya sudah tinggal 30 detik. Saya kembalikan kepada Galang. Terima kasih untuk Romo sudah memaparkan pandangannya. Makanya sebenarnya cukup panjang, makanya tadi saya kasih waktu 10 menit itu biar lebih jelas lagi. Untuk itu saya kasih waktu kepada PS Eben 5 menit untuk menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Romo. Untuk waktu saya berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Romo. Hanya begini ya, Romo, tadi saya belum lihat ada perbedaan pendapat antara kita. Justru dari etimologi segala macam. Nah, saya melihat itu memang betul. Tidak ada salahnya apa yang Romo paparkan tadi soal etimologi. Tapi kalau hanya sekedar pemaparan seperti itu, ya kita tidak ada perbedaan. Kita satu. Memang iman itu berarti kesetiaan di dalam perjanjian baru. Kata iman itu bisa pistis. Pistis itu diartikan dalam banyak arti. Bisa ketekunan. Tadi dalam Matius 24 ayat 12. Ya, jadi kalau dalam hal itu kita selaras. Tidak ada jadi soal. Tapi ini kan kita bicara sola fide. Sola fide itu punya kaitan dengan soal keselamatan hanya karena iman, ya. Sementara tadi apa yang disampaikan oleh Romo itu tidak ada sama sekali pertentangan antara kita, ya. Lalu kemudian ayat yang tadi Romo sempat singgung, apa ya tadi, dalam kitab Ibrani pasal 11 ya ayat 1, iman memang dasar dari segala sesuatu, ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Iman itu artinya apa? Iman itu ya percaya. Ya, iman itu bukan perbuatan. Nah, kita sedang bicara soal sola fide, berarti hanya iman. Jadi tidak ada sesuatu yang apa ya? Yang dipertentangkan di sini kalau Romo hanya memaparkan seperti itu.
Ya, kecuali Romo memaparkan sesuatu yang eksplisit tentang pertentangan tidak mempercayai adanya sola fide. Nah, terus Romo bertanya tentang ayat-ayat yang dalam Injil. Ya, saya memang tadi tidak sempat singgung, tetapi itu bukan berarti tidak ada. Ya, misalnya saya sebutkan beberapa ayat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu dipakai kata karis yang artinya pemberian dari yang maha tinggi, yang luar biasa kepada yang tidak layak menerimanya. Itu kata daripada mengaruniakan. Anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada plus perbuatan baik di sana. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kenapa kok kita tidak bisa perbuatan baik? Karena jelas kita ini justru kalau punya perbuatan baik, maka ada sesuatu yang kita bisa jadikan alasan. Ya, tapi karena sekali lagi ini namanya kasih karunia. Karis itu berarti sekali lagi kita tidak punya andil sama sekali di sana. Nah, itu. Lalu Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, jadi jelas itu, percaya dan tidak turut dihukum. Ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Ya, jadi ayat-ayatnya terlalu banyak, baik di dalam Injil maupun di dalam kitab Galatia. Itu kita menemukan banyak sekali ayat. Jadi sekali lagi, minta maaf, kita belum melihat adanya perbedaan di sini ya. Saya berharap tadi Romo bisa memaparkan kenapa tidak mempercayai sola fide, ya karena mungkin ada alasan-alasan ini itu dan lain sebagainya. Jadi saya minta maaf dari terminologinya, dari semua pernyataan pastor kita, dari pernyataan Romo kita sejajar. Jadi kita mau berdebat apanya begitu kalau tidak dinyatakan di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Thank you. Waktu masih ada, PS? Ya cukup. Cukup ya, oke. Terima kasih, siap. Saya sudah mau masuk kepada sebuah pertentangan ketika Paulus bilang begini, walaupun